Cina curi star gelar latihan demi lawan skuad Garuda. Media Jepang bocorkan proses naturalisasi Emiliano Jonathans. Kim Sang-sik gelisah usai Ferrari batal gabung ASEAN All-Star. Bintang timnas Indonesia U17 bak kacang tak lupa kulitnya. Post like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kim Sang-sik gelisah usai Ferrari batal gabung ASEAN All-Star. Ada yang gelisah ditinggal Muhammad Ferrari tapi bukan Persija Jakarta. Bak cinta ditolak, pelatih Vietnam Kim Sang-sik pusing 7 keliling ditinggal pemain dari Indonesia. Seperti yang diketahui bersama, duel ASEAN All-Star versus Manchester United ini merupakan rangkaian tur pramusim Manchester United di Asia dan Malaysia menjadi salah satu destinasi mereka. Rencananya, skuad ASEAN All-Star bakal diisi oleh para bintang sepak bola negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Dua nama dari perwakilan Indonesia sendiri adalah Asnawi Mangko Alam dan Muhammad Ferrari. Perlu diketahui, Asnawi telah mendapat restu dari klubnya Port FC untuk bergabung dengan tim ASEAN All-Star bersama pemain Thailand Peradol Kamrasame milik Port FC yang juga dipanggil memperkuat tim tersebut. Akan tetapi, media Vietnam The Tao 247 melaporkan pelatih Kim Sang-sik kini mulai dibuat bingung dalam meracik tim, salah satunya soal komposisi pemain. Kim Sang-sik masih dibuat gelisah usai berpotensi tidak diperkuat Muhammad Ferrari. Jika Asnawi mendapat izin dari klubnya, lain cerita dengan Ferrari yang berpotensi tidak dilepas Persija. Pelatih Kim Sang-sik terus-terusan gelisah jelang laga melawan Manchester United. Tulis thetao247.vn. Pelatih asal Spanyol itu memang mengharap Ferrari tidak nekat bergabung ASEAN All-Star dan lebih baik fokus untuk memperkuat Persija karena liga lebih penting dari sekedar laga persahabatan. Ketidaksepakatan antara kedua klub untuk melepas para pemain ini agaknya akan menyulitkan pelatih Kim Sang-sik dalam mempersiapkan personel dan taktik menghadapi laga ASEAN All-Star melawan Manchester United. Bintang timnas Indonesia U17 bak kacang tak lupa kulitnya. Kisah pesepak bola dunia kerap diwarnai berbagai rintangan dan tantangan. Tanpa komitmen dan dukungan yang tepat, bakat yang dimiliki bisa menguap begitu saja. Bak seperti tak lupa dengan asal-usul dan siapa saja yang membantunya, bintang timnas U17 Fadly Alberto menjadi sorotan. Seperti diketahui, Fadly kecil menjalani kehidupan yang sangat keras di Bojonegoro, Jawa Timur. Sebagai orang tua tunggal, ibunya bekerja serabutan mencuci pakaian dan mengasuh anak di lingkungan tinggalnya. Rumah bedeng yang ditinggalinya juga jauh dari kata layak. Walau begitu, tekadnya menjadi pesepak bola profesional tak pernah padam. Ketekunan yang dia bangun sejak kelas 2 sekolah dasar mulai berbuah hasil. Hadi Purwanto menjadi orang pertama yang mencium bakat besar pemuda kelahiran Timika tersebut. Dia merupakan pelatih pertamanya di SSB Sukoharjo Putra. Sebelum melepasnya ke Akademi Bayangkara FC, seperti suratan takdir, kemampuan Fadly terendus tim pelatih timnas Indonesia yang dipimpin Nova Arianto. Mereka lantas memanggilnya setelah melihat langsung permainannya di Elite Pro Academy U16. Nama Fadly mencuat di turnamen ASEAN U16 Boy Championship 2024. Berkat penampilannya itu, pelatih Nova Arianto tak ragu membawanya ke Arab Saudi untuk Piala Asia U17. Hasilnya fantastis. Garuda Asia untuk kali pertama lolos ke Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi. Menembus Piala Dunia kelompok umur hanyalah permulaan. Walau tak panjang, karir pesepak bola profesional bisa lebih cepat berakhir jika tak bisa menjaga dirinya. Meski berstatus penggawa timnas Indonesia U17, ia masih tetap rendah hati seperti dulu. Pemuda humoris itu langsung mengiyakan ajakan untuk datang ke mantan SSB-nya. Di sana, ia turut ambil bagian dalam latih tanding, bersenang-senang seperti masa kecilnya dengan para juniornya. Media Jepang bocorkan proses naturalisasi Emiliano Jonathans. Seperti mendapat info A1 dari orang dalam PSSI, media Jepang bocorkan soal proses naturalisasi untuk bela timnas Indonesia.
bukan Pascal, bukan pula Denzel Bergkamp. Sebelumnya, Pascal Struijk sempat digadang-gadang akan menjadi calon pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Rumor itu mencuat setelah bek Leeds United tersebut kedapatan duduk berdekatan satu tribun bersama pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Sementara itu, Denzel Bergkamp merupakan striker milik Triple V Venlo yang kini berlaga di Eerste Divisi atau kasta kedua Liga Belanda 2024-2025 mengaku sudah dihubungi pihak PSSI belum lama ini. Kabar itu disampaikan oleh mantan pemain bola yang kini jadi YouTuber Yusa Nugraha. Namun, baru-baru ini salah satu media Jepang, Koli, justru menyebut dua nama keturunan lain yang tengah diincar PSSI, bukan dua pemain di atas. Awalnya, media Jepang tersebut memuji kualitas timnas Indonesia yang semakin meningkat drastis dalam beberapa tahun terakhir. Buktinya, timnas Indonesia saat ini berada pada posisi keempat dari 6 tim di putaran keempat playoff Asia, Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, Koli menyebut bahwa PSSI tengah mengincar dua pemain keturunan Eropa tambahan untuk memperkuat timnas Indonesia. Kedua pemain keturunan yang dimaksud oleh media Jepang tersebut yakni gelandang Jairo Riedewald dan winger atau penyerang Miliano Jonathans. Koli pun menyebut timnas Indonesia saat ini tengah memprioritaskan untuk mendatangkan penyerang kidal dan gelandang bertahan berpostur besar itu. Sejauh ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak PSSI mengenai kabar dari Jairo dan Miliano Jonathans. Maka dari itu, menarik untuk dinantikan. Cina curi start gelar latihan demi lawan skuad Garuda. Cina tengah kelabakan jelang pertandingan melawan timnas Indonesia dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Akibatnya, negeri tirai bambu itu diam-diam menggelar latihan demi satu tujuan, lolos Piala Dunia. Seperti diketahui, kemenangan jadi harga mati bagi timnas Indonesia ataupun tim tamu Cina. Demi bisa meraih hasil maksimal di kandang Garuda, skuad Cina dilaporkan akan segera menjalani TC. Melansir dari laporan Sina.com hari ini, tim nasional Cina pada akhir Mei 2025 dijadwalkan akan menjalani pemusatan latihan alias TC di kota pelabuhan Shanghai. Kota berjuluk kota di atas laut itu dipilih PSSI-nya Cina dengan alasan faktor iklim dan kenyamanan saat akan terbang ke Jakarta. Dari kota Shanghai cukup banyak penerbangan langsung ke Jakarta. Kota ini juga sudah berkali-kali digunakan skuad Cina untuk TC. Tim nasional Cina akan memulai sesi latihan baru di kota pelabuhan pesisir. Skuad akan berkumpul di Shanghai dan menjalani pemusatan latihan. Ulas media Cina tersebut. Sohu juga singgung bagaimana rencana timnas Indonesia menjelang pertandingan melawan Cina. Kekuatan timnas Indonesia yang ditopang oleh pemain keturunan Indonesia menjadi strategi yang kuat. Dari hal-hal itulah, akhirnya negeri Tiongkok tersebut diam-diam melakukan tes lebih dulu sebelum timnas Indonesia.